Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang matriks dan ruang vektor. Kita akan melanjutkan ke di pertemuan sebelumnya. Itu saya sudah menjelaskan tentang apa itu vektor dan bagaimana bentuk vektor itu. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke apa itu ruang vektor dan sub ruang vektor. Nah, kita tahu bahwa vektor adalah besaran yang memiliki arah dan panjang. Jadi ketika saya punya ini vektor U 3,7 itu bagaimana? Oh, ternyata vektor U 3,7 itu sama dengan vektor U 3,7 sama dengan suatu garis. Nah, dia itu suatu garis yang dia itu punya panjang dan arah. Jadi vektor U 3,7 itu dia suatu garis yang diawali oleh titik awal 0,0 dan titik akhirnya 3,7. Jadi ketika titik awalnya 0,0 maka titik akhirnya 3,7. Dan dia arahnya ke kanan atas, pojok kanan atas seperti itu. Ini adalah contoh salah satu vektor. Jadi di vektor kemarin itu minggu lalu kita belajar bagaimana bentuk dari satu vektor itu. Bagaimana bentuk dari satu vektor itu. Nah, sekarang kita masuk ke ruang vektor. Nah, apa itu ruang vektor? Nah, jadi ruang vektor adalah himpunan V yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Nah, jadi di ruang vektor ini, kalau bisa dianalogikan, kita itu punya suatu ruangan. Nah, kalau mau diimajinasikan dibayangkan ya, kita itu ilustrasi. Maaf. Oh ya. Nah, kita itu punya suatu ruangan. Nah, kita itu suatu punya ruangan. Nah, ruangannya itu V. Nah, ruangan ini dia itu V. Nah, ruangan ini misalkan V ini saya ambil sebagai suatu ruangan di R2 atau dimensinya 2. Jadi dia mengandung nilai X sama nilai Y. Nah, jadi dalam ruang V ini, jadi ruang vektor apa ruang vektor? Jadi suatu ruangan yang isinya itu suatu vektor-vektor. Nah, jadi suatu ruangan yang isinya itu vektor-vektor. Nah, di sini jadi yang vektor kemarin tuh saya punya vektor U. Nah, 3,7. Nah, U sama dengan 3,7 ini. Nah, ini salah satu vektor yang ada dalam ruangan ini. Jadi suatu vektor U. Nah, ini adalah suatu vektor yang ada dalam suatu ruang vektor ini. Nah, contoh yang lain, bisa juga saya tuliskan vektor lain itu misalnya 3,9, itu kan min 3,9. Nah, ini vektor dalam ini. Jadi ruang vektor adalah himpunan V yang dilengkapi dengan operasi yaitu penjumlahan vektor dan pakaian skalar. Ini dan seterusnya. Ini dan seterusnya ada lagi misalkan negatif 1, 0 gitu. Negatif 1, 0. Ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya bicara ruang vektor, itu suatu ruangan yang isinya itu vektor-vektor seperti ini. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini contohnya ya. Ruang vektor R2, ruang vektor itu ada R2, R3, R4, dan seterusnya. Nah, kalau R2, dia itu adalah semua vektor yang isinya itu dua komponen real. Atau dua komponen yang dia itu bilangan real. Nah, jadi bilangan real itu apa? Ini saya kasih catatan juga. Jadi bilangan real itu adalah ini
adalah bilangan yang terdiri dari bilangan rasional, atau rasional itu dia meliputi pecahan, bilangnya yang dapat dibentuk dalam pecahan, desimal henti, bulat, nah itu. Dan bilangan yang dibentuk dari yang terdiri dari dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional itu dia bilangan yang tak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, misalnya ada contoh dan bukan merupakan desimal henti. Contohnya ada pi, ada akar 2, 0,345, nah 0, ini dan seterusnya, nah itu. Tapi dia tidak berhenti. Nah itu. Contoh bilangan real. Range, rentang bilangan real itu dari negatif tak hingga sampai dengan semua bilangan positif tak hingga. Nah ini. Tapi yang bilangan rasional sampai rasional, selain bilangan kompleks, selain bilangan imajiner. Balikan real itu imajiner. Oke, nah itu. Nah itu. Nah ini jadi ruang R2 adalah semua vektor yang berisi dua komponen bilangan real. Jadi R2 ini, dia di atasnya dia menunjukkan banyaknya bilangan. Jadi karena dia ada dua, berarti ada X, Y. R-nya ini dia menunjukkan bahwa X sama Y-nya tuh isinya tuh bilangan real. Bisa diisi negatif 7, bisa diisi 1,5, Y-nya itu sama, Y-nya juga bilangan real. Bisa diisi 3,1, bisa diisi 2,5, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuktikan apakah R2 ini merupakan ruang vektor. Nah, apakah R2 ini merupakan ruang vektor? Nah, cara membuktikannya, kita bisa membuktikan bahwa penjumlahan vektor itu berlaku untuk R2 ini, dan perkalian skalar itu berlaku untuk R2 ini. Nah, berarti kita misalkan, nah kalau membuktikan itu biasanya kita ambil yang bentuk umumnya. Jadi kita tidak bisa misalkan, oh ya, penjumlahan vektor itu apa? Penjumlahan vektor itu artinya uh, di ini, artinya di penjumlahan vektor ketika saya ambil, ya ini penjumlahan vektor ya. Nah ini, ketika saya ambil vektor pertama itu dalam ruang vektornya, kemudian saya ambil vektor kedua dalam ruang vektor yang sama. Nah ini. Jadi kalau kembali ke ilustrasinya ini. Jadi ketika saya ambil vektor pertama dalam ruang ini, saya ambil vektor kedua dalam ruang ini, ketika saya jumlahkan,
hasilnya itu harus suatu vektor dalam ruang vektor ini juga gitu. Jadi membuat penjumlahan vektor yang dicari apa? Yang dicari itu ketika saya ambil vektor dari ruang vektor V, saya ambil vektor yang berikut kedua saya ambil dari V juga, maka ketika saya jumlahkan itu hasilnya harus dalam ruang vektor itu. Nah ini, jadi jadi kenapa kita belajar ruang vektor sama subruang vektor? Nah ini pelajarannya ini agak apa? Materinya ini agak abstrak, jadi perlu imajinasi. Nah ini untuk melatih logika berpikir kita seperti itu. Kalau yang kemarin kan ya pelajaran apa? SD itu kan. Nah, ketika saya punya vektor 3,7 sama vektor V 5,4, nah, U tambah V bagaimana? Ya udah tinggal 3 tambah 5, 8, 7 tambah 4, 11. Nah itu. Ini kan langsung to the point, apa? Bisa langsung dilihat. Nah, tapi di sini, di ruang vektor ini, kita akan sedikit berimajinasi itu. Kan lebih banyak berimajinasi. Memikirkan bentuk umumnya. Bentar. Oke, baik. Selanjutkan. Nah ini. Jadi, suatu vektor dikatakan suatu ruang vektor tuh dikatakan ruang vektor jika saya ambil vektor pertama dari sini, vektor kedua dari vektor V juga, ruang vektor itu juga, hasil penjumlahan harus dalam ruang vektor itu juga. Nah ini. Nah, jadi kita misalnya secara umum, ambil vektor pertama U, X1, Y1 itu anggota R2. Jadi X1 ini nilainya semua bilangan real, Y2 itu semua bilangan real. Ambil sembarang. Jadi kombinasi X1 ini semua bilangan bisa 0, 1, negatif 1, negatif 1,5, Y juga sama. Ini semua. Dan V-nya, misalkan kita ambil V itu X2, Y2. Kita simbolkan sebagai X2, Y2, dan dia itu anggota R2 juga. Ini dalam dalam ruang vektor R2 ini ya. X2, Y2. Ini yang kita ambil. Nah, ini saya ambil 0, 1, 2, 3 sampai negatif juga sama. Ini Y-nya bisa ambil bilangan sembarang apapun. Bisa sama bilangan real. Maka penjumlahan dari U tambah V itu sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2. Nah, pertanyaannya, apakah suatu bilangan real, saya tambahkan nih, misalkan saya ambil suatu bilangan real S1, saya tambahkan bilangan real X2, apakah hasilnya juga bilangan real juga? Apakah seperti itu? Nah, kita mulai berpikir, nah, kita andai-andai. Nah, misalkan saya ambil 1 juta, di sini saya 1 juta. S2-nya itu saya ambil 1 juta, 1 juta 1 gitu. Nah, maka X1 sama X2, 1 juta tambah 1 juta 1 sama dengan 2 juta 1. Nah, 2 juta 1 itu anggota bilangan real. Oh ya, berarti tetap masuk. Nah, jadi ketika saya ambil bilangan berapapun, di mana X1-nya itu bilangan real, X2 itu bilangan real, hasilnya ketika saya jumlahkan itu pasti bilangan real juga. Misalkan saya ambil 1,5, saya tambahkan negatif 2. 1,5 ditambahkan negatif 2 berapa? Negatif 0,5. Negatif 0, itu apa? Bilangan real. Oh iya, bilangan real. Nah itu. Jadi kita berandai-andainya itu imajinasinya seperti itu. Berpikir ke depannya. Berpikir secara luasnya, secara umum seperti itu. Kemudian yang ini, bab belakangnya. Ketika Y1-nya itu bilangan real, Y2-nya itu bilangan real, apakah bilangan real tambahkan bilangan real itu hasilnya bilangan real juga? Nah, kita bayangkan negatif 1 juta tambahkan negatif 2 juta sampai dengan negatif 3 juta. Oh, negatif 3 juta tetap bilangan real. Nah, maka untuk bilangan apapun ketika sudah saya pikirkan seperti itu, dia tetap bilangan real. Nah, maka ya benar. Ternyata hasil ketika vektor U dia itu anggota R2 atau vektor U itu berada dalam ruang R2, vektor V berada dalam ruang R2, maka penjumlahnya pun ada dalam ruang R2 juga. Berarti terbukti bahwa penjumlahan vektornya itu dia tetap di R2. Jadi saya ambil salah satu nilai di sini, saya ambil nilai di sini yang lain juga, saya tambahkan kedua nilai tersebut, hasilnya tetap ada dalam sini. Maka penjumlahan vektor itu dia terpenuhi.
Selanjutnya perkalian skalar. Perkalian skalar itu harus memenuhi ketika saya ambil suatu vektor di sini, ketika saya ambil salah satu vektor di R2 ini, entah itu bilangan apapun, saya kalikan dengan suatu skalar atau suatu nilai yang dia itu bilangan real, maka hasil perkalian dengan skalarnya itu harus ada tetap dalam R itu, dalam R2 ini. Jadi saya ambil ini. Jadi kita membuktikannya pakai misalan juga. Kita buktikan pakai pemisalan juga. Misalkan kita ambil U, vektor U, itu X, Y, itu anggota R2. Jadi kita misalkan X, Y ini di dalam R2. Atau bilangan apapun di dalam R2 ini. 1,7, negatif 3,9, 1,1, 0,0, negatif 1 juta, 1 juta, bisa 1 miliar, 1 miliar. Nah, kita ambil bilangan berapapun di sini. Nah, ketika saya kalikan dengan bilangan satu bilangan, dia itu anggota bilangan real, maka hasilnya itu harus tetap, maka hasilnya sama dengan K kalikan X, K kalikan Y. Nah, K dikalikan X, K kalikan Y, itu harus tetap dalam vektor R2. Nah, apakah suatu bilangan real dikalikan dengan X, itu hasilnya tetap bilangan real? Nah, kita bayangkan, kita membayangkan lagi nih. Misalnya saya ambil X-nya itu 1 miliar gitu. 1 miliar. K-nya saya ambil 2. Nah, berarti 2 dikalikan 1 miliar itu kan sama dengan 2 miliar. Y-nya saya ambilkan misalkan 3 miliar. Nah, berarti kan kalau Y-nya X-nya 1 miliar, Y-nya 2 miliar, K-nya itu 3 miliar, saya ganti ya, K-nya 3 miliar. Berarti kan K kali X, berarti 3 kali 1 sama dengan 3 miliar ini. K kalikan 2, 3 kali 2 sama dengan 6 miliar. Nah, apakah 3 miliar sama 6 miliar tadi anggota bilangan real? Iya, bener kan? Dia tetap anggota bilangan real. Nah, jadi ini terpenuhi. Nah, jadi kalau nggak percaya, coba ambil bilangan berapapun, bilangan real, saya kalian bilangan real itu pasti hasilnya bilangan real. Itu pasti. Karena saya sudah tahu emang kayak gini hasilnya. Memang bilangan real. Nah, jadi membuktikan seperti itu. Jadi kalau membuktikan di ruang vektor ini, kita itu harus melihatnya bukan per bilangannya, per satu nilai saja, tapi kita melihatnya itu harus secara umum. Makanya ini dimisalkan sebagai kita mengambilnya itu suatu variabel, di mana variabel X sama Y bisa diisi sembarang bilangan seperti itu. Nah, ternyata dari perkiraan sekarang ini dapat lihat bahwa ketika saya ambil U itu bilangan di R2 atau di ruang vektor R2 ini, dan V-nya dan K-nya itu anggota bilangan real sembarang. Nah, bilangan real itu di antara negatif K hingga sampai K hingga, saya kalikan, maka hasilnya tetap vektor ini di ruang vektor R2 ini juga. Nah, karena penjumlahan vektor dan tekanan skalar itu terpenuhi, dia terpenuhi bahwa penjumlahan vektor itu dia tetap berada di ruang vektornya. Perkalian skalar, vektor dalam suatu ruang vektor dikalikan dengan skalar, hasilnya tetap di ruang vektor itu. Nah, jadi terpenuhi juga, maka R2 ini dia dikatakan ruang vektor R2. Tuh. Ini ada contoh lain yang R3. Buktinya itu silakan dibuktikan sendiri. Buktinya itu sama, cuma nanti. Jadi kalau R3 itu apa? R3 itu jadi semua vektor 3 komponen bilangan real. Jadi ini bilangannya ada 3 ya. R-nya ini bilangan real, artinya X, Y, Z-nya itu adalah bilangan real. 3 ini menunjukkan bahwa ada 3 nilai di situ dalam vektor itu. Ada X, Y, Z. Ada nilai X, nilai Y, sama nilai Z. Ini cara membuktikannya sama seperti yang di atas ini. Cuma ditambahi tambah Z-nya. Nah, berikutnya, suatu ruang vektor terhadap suatu skalar di lapangan R, itu dia pasti memenuhi sifat berikut. Yaitu akan memenuhi penjumlahan tertutup, perkalian skala tertutup, komutatif, asosiatif, penjumlahan, dan seterusnya sampai 9 sifat ini. Nah, jadi tertutup itu apa penjumlahan? Ketika saya ambil vektor U dalam, misalkan saya punya ruang vektor V, nah ini kebetulan vektor V-nya di sini itu ada R2, V-nya itu ada R3, nah di sini V itu secara umum bisa R2, R3, atau ruang vektor yang lain. Ketika penjumlahan tertutup itu artinya apa? Ketika saya ambil vektor U dalam ruang vektornya, saya ambil vektor V dalam ruang vektornya,
maka penjumlahan dari dua buah vektor ini dalam satu ruang vektor, hasilnya tuh harus berada dalam ruang vektor itu. Ini. Nah, tekanan skalar juga sama, tertutup. Nah, ini ada kata tertutup, artinya apa? Ketika saya ambil satu bilangan dalam ruang vektor itu, saya kalikan dengan skalar, maka hasil perkaliannya itu harus berada dalam ruang vektor itu nilainya. Komutatif itu tinggal dibolak-balik dan seterusnya tinggal bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah sub ruang vektor. Nah, sub ruang vektor itu apa? Sub ruang vektor adalah himpunan bagian dari suatu ruang vektor yang memiliki sifat yang sama dengan ruang vektornya. Jadi kalau diilustrasikan itu seperti ruang vektor itu. Jadi, nah ini ilustrasi ruang vektor ya. Sekarang saya berikan ilustrasi yang sub ruang vektor. Nah, jadi, nah saya ambil, nah ini ruang vektor, saya punya ruang vektor V, R2. Nah, misalkan di sini saya punya sub ruang vektor. Jadi, sub ruang vektor itu ya namanya sub itu kan himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Nah, maka dia sub ruang vektor tuh W, ini simbolnya tuh W, itu berada dalam ruang vektor ini. Dan memiliki sifat yang sama dengan ruang vektornya. Artinya penjumlahannya tertutup sama penjumlahannya tertutup sama perkalian dengan skalanya juga tertutup. Times New Roman 12. Oke. Nah ini, misalkan ini saya ambil ya. Ini sama dengan F2 juga. Nah ini, dan seterusnya. Jadi sub ruang vektor itu apa? Sub ruang vektor itu adalah suatu ruang vektor, himpunan bagian, W ini ya. W dari V adalah himpunan bagian dari V yang juga merupakan ruang vektor terhadap operasi yang sama. Jadi ini adalah himpunan bagian W ini himpunan bagian dalam V. Berarti W ini berada dalam V, dan W-nya itu memiliki sifat yang sama dengan V. Artinya berlaku ini semua. Penjumlahan tertutup, perkalian skala tertutup, komutatif, asosiatif, dan seterusnya. Nah, akan tetapi dia itu memiliki sifat lagi dia. Nah, suatu ruang vektor W, ruang vektor W atau yang namanya ruangan, dia seperti ruangan gitu ya. Ruangan yang isinya itu vektor-vektor. Nah, ini R2. Ini R2 ini artinya dia ada dua nilai. Suatu sub ruang vektor W, nah, dia dikatakan suatu sub ruang ruang W, suatu ruang W dikatakan sub ruang vektor jika pertama dia harus mengandung vektor 0. Jadi dalam W ini dia harus ada vektor 0. Vektor 0 itu apa? Vektor 0 itu suatu vektor yang isi semua nilainya itu 00. Jadi ini ada 00. Ketika R-nya 2 berarti 00. Kalau R-nya 3, ya berarti ada 3 nilai ya. Berarti nolnya ada 3. 1, 2, sama 3. Kalau R3. Itu. R4 berarti nolnya. Dia ada 4 nilai kan. Kalau 4 dan 4 nilai kan. Berarti ada nolnya sampai 4 sini. Dia syarat sub ruang vektor tuh dia harus ada vektor 0 dalam sini. Nah, kalau ininya tidak masuk dalam W-nya, ininya ada di luar W-nya gini, dia ada dalam V-nya, maka W ini dia tidak bisa disebut sebagai sub ruang vektor. Jadi ketika 00-nya ini berada dalam V, dia tidak dalam W-nya ini, maka dia tidak bisa dikatakan W-nya ini tidak bisa dikatakan sebagai sub ruang vektor. Nah itu. Syarat kedua, dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, tertutup terhadap penjumlahan itu artinya apa? Ketika saya ambil vektor di sini, satu vektor U di sini, saya ambil vektor V dalam W ini juga, maka ketika jumlahkan U tambahkan dengan V, maka hasilnya harus ada dalam W ini juga. Tertutup terhadap perkalian skalar. Saya ambil vektor U di sini, saya kalikan dengan bilangan apapun, bilangan bulat apa, bilangan real apapun, maka hasilnya harus ada dalam sini. Maka W ini ketika hasilnya ini yang penjumlahannya terpenuhi, perkalian skalar ini terpenuhi, maka dan dia ada nolnya, maka W ini bisa dikatakan sebagai sub ruang vektor. Nah itu.
Jika salah satu dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka W bukan subruang. Nah ini, contohnya. Dalam R3, himpunan semua vektor bentuk dari bentuk ini. Jadi, ini saya punya R3, tetapi R3 ini, saya punya ruang vektornya itu R3. Himpunan semua vektor dari bentuk W sama dengan X, Y, 0, di mana X, Y-nya itu anggota bilangan real, adalah subruang dari R3. Nah, jadi di sini tuh R3, berarti ada 3 nilai. W-nya itu dia ada 3 nilai, tapi yang paling sini itu 0. Nah, yang sini itu boleh nilai sembarang, X, Y-nya itu boleh bilangan real sembarang, tapi yang bagian ketiganya dia harus 0. Nah, apakah W ini merupakan subruang vektor dari R3? Nah, kita cek pertama. Yang pertama kita cek, apakah W itu dia mengandung vektor 0? Vektor 0. Nah, kita cek. Nah, W-nya kan ini harusnya ya. Nah, ketika W-nya itu harus ini, maka apakah kalau vektor 0-nya itu berarti 0, 0 sama 0. Apakah W-nya itu dia mengandung 0, 0 sama 0? Nah, kita cek. Karena X, Y-nya itu anggota bilangan real, berarti boleh dong saya ambil X-nya itu sama dengan 0. Nah, Y-nya saya ambil 0 juga boleh juga kan? Ketika ini bilangan real. Nah, karena X-nya itu bisa 0, Y-nya itu bisa 0, maka nilai W-nya ini dia nanti bisa salah satunya itu 0, 0 sama 0. Nah, mengandung vektor 0. Iya benar, karena 0, 0, 0 anggota dari W. Nah, karena X-nya itu bilangan real, boleh kan saya ambil 0 X-nya. Y-nya saya ambil 0 boleh juga kan? Karena dia bilangan real kan. Nah, bilangan real itu apa? Ya termasuk dia bilangan dari main taiga sampai taiga, selain bilangan imajiner. 0 kan dia bilangan bulat kan dia. Maka boleh saya ambil. Nah, berarti vektor 0 dia mengandung vektor 0. Ini terbukti ya. Yang pertama dia terpenuhi. Yang berikutnya dia harus tertutup terhadap penjumlahan. Nah, jadi cara buktikannya itu kita ambil U sama kita ambil V, anggota dari W. Nah, W-nya itu apa? W-nya itu nilainya harus X-nya boleh bilangan sembarang, Y-nya boleh bilangan sembarang, tapi yang bilangan ketiga itu harus 0. Karena dia vektor W-nya itu ditentukan. Nah, ini adalah notasi himpunan ya. Ini adalah notasi himpunan. Jadi nilai-nilai W-nya itu dia tergantung yang ada di sini. Di sini itu X-nya itu boleh bilangan sembarang, boleh bilangan sembarang bilangan real, Y-nya boleh bilangan sembarang dari bilangan real, tapi yang ketiga itu dia tidak boleh sembarang, tapi yang ketiga itu harus bilangan nilainya harus 0 ini. Nah, cara buktikannya kita buat umum. Jadi misal kita ambil U, X1, Y1, di mana X1, 1-nya itu anggota bilangan real. X1 menurut bilangan real, Y-nya Y1 bilangan real. Nah, masih masuk kan? Ini masih masuk W. Misalkan saya ambil 1 juta, di sini saya ambil 1 miliar gitu. Nah, 1 juta sama 1 miliar itu kan boleh, tetap boleh. Dia anggota dari W ini kan. Dia tetap 1 juta sama 1 miliar, 0. Nah, dia tetap anggota dari W ini kan. Nah, V juga sama. Saya misalkan sebagai suatu variabel X2, Y2 sama dengan 0. Di mana X2-nya itu bilangan real, Y2-nya bilangan real. Nah, ketika U sama V-nya itu kita jumlahkan, nah kita harus bisa membuktikan bahwa penjumlahannya nanti dia tetap masuk dalam W ini. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa penjumlahannya ini harus tetap masuk dalam W ini. Coba kita jumlahkan. U plus V sama dengan X1, Y1, 0 ditambahkan X2, Y2, 0. X1 tambah X2 berarti X1 plus X2, Y1 plus Y2 sama dengan Y1 plus Y2, 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah X1 plus X2, Y1 plus Y2, 0. Nah, sekarang kita analisis. Apakah penjumlahan dua buah bilangan real itu hasilnya bilangan real juga? Nah, kan ini yang depannya sini itu harus bilangan real kan? Nah, depannya ini kan harus sama ini. Berarti X1 sama X2 itu harus sesuai dengan X-nya ini, di mana X-nya bilangan real. Nah, coba bayangkan, kita bayangkan seperti apapun, negatif 1 miliar, 1 triliun, ditambahkan 3 triliun, hasilnya 4
triliun. Nah, 4 triliun itu apa? 4 triliun itu bilangan real juga. Saya buat yang negatifnya. Negatifnya misalkan negatif 3 triliun. Negatif tambahkan negatif 4 triliun gitu. Hasilnya negatif 7 triliun. Nah, seperti apa? Dia tetap bilangan real juga kan? Nah, berarti sebenarnya penjumlahan dua buah bilangan real itu hasil tetap bilangan real. Berarti ketika dua buah bilangan real itu saya jumlahkan, hasilnya tetap bilangan real. Berarti yang ini tetap terpenuhi. Nah, nilai ini tetap bilangan real terpenuhi. Yang Y1 tambah Y2 sama juga. Ini kita bayangkan bilangan real berapapun, kita bayangkan bilangan real berapapun, ketika kita jumlahkan, hasilnya pasti tetap bilangan real. Oh, berarti yang sini itu bilangan real, nah, X, Y memenuhi X itu harus bilangan real, yang sini itu bilangan real juga kita bisa jumlahkan, maka dia terpenuhi bilangan real juga. Nah, yang terakhir ini dia 0. Nah, di sini dia tetap 0. Oh, ternyata penjumlahan dua buah vektor dalam W ini dia hasilnya adalah bilangan real, bilangan real, 0 sama dengan dia tetap berada dalam W ini. Dia tetap berada dalam W ini. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa penjumlahannya ini dia tetap anggota dari W. Ini saya kasih tanda tebal dia tetap anggota dari W. Nah, ini dia anggota dari W. Salah. Nah, W ini. Karena yang pembuktian tadi saya kesimpulannya saya kasih tanda. Nah, ini dia anggota R2. Ini yang sini anggota R2. Nah, ini kesimpulannya ya. Ini anggota dari ini, anggota dari ini. Nah, jadi seperti itu cara membuktikannya. Nah, untuk perkalian bagaimana? Nah, untuk perkalian kan kita harus bisa membuktikan bahwa ketika saya ambil U itu anggota dari W dan K itu anggota bilangan real, maka perkaliannya ini harus anggota dari W juga. Nah, U-nya kita ambil apa? U-nya misalkan kita ambil X1, X1, Y1, di mana X1, Y1 X1, Y1, 0. Dia kan anggota W kan. Nah, K-nya saya ambil K gitu. Nah, ini saya ambil ini. Saya K-nya saya ambil bilangan sembarang apapun. Nyata suatu skalar saya kalikan dengan vektor ini, hasilnya tetap KX1 kali KXY2, KY1, 0. Nah, bilangan real dikalikan bilangan real apapun, hasilnya bilangan real. Bilangan real kalikan bilangan apapun, bilangan real. Jadi ini bilangan real, 0. Sama seperti ini. Bilangan real, nah, R kan, bilangan real, R juga, 0. Nah, jadi bilangan real berarti dia tetap anggota dari W ini tadi, anggota dari W yang besar ini tadi. Nah, jadi itu. Nah, berarti dia yang terhadap perkalian, dia terpenuhi juga. Karena ketika syarat subruang itu terpenuhi, maka W ini merupakan subruang vektor dari R3. Tadi kan vektor R3 ya. Nah, itu. Nah, berikutnya ini contoh yang berikutnya. Dalam R3, ini saya punya himpunan vektor saya dibentuk dengan W, X, Y, 1, di mana X, Y-nya itu anggota bilangan real, tapi sini ada 1 ya. Nah, bukan subruang. Nah, ini dia bukan subruang dari R3. Kenapa? Karena dia tidak mengandung vektor 0. Nah, kenapa dia mengandung vektor 0? Ketika saya ambil bilangan berapapun di sini, yaitu tidak mesti ketika saya ambil X-nya berapapun, Y-nya itu berapapun, dan yang belakangnya ini 1, kita tidak akan bisa menciptakan suatu vektor yang isinya itu ini, yang isinya itu 0, 0 sama 0. Kenapa kita tidak bisa menciptakan 0 sama 0? Oke lah. Yang X-nya itu 0 boleh kan? Karena dia bilang real 0 boleh kan? Y-nya itu 0 juga boleh kan? Karena dia anggota bilang real. Nah, tapi yang belakangnya ini, karena dia sudah ditetapkan 1, ini tidak bisa angkanya jadi 0. Jadi syarat pertama itu, syarat ini pasti dia tidak terpenuhi. Dia pasti tidak mengandung vektor 0. Sedangkan syarat ruang itu harus mengandung vektor 0. Nah, karena syarat satu saja dia tidak terpenuhi, maka pasti ini ruang vektor dengan rumus W ini dia pasti bukan merupakan subruang dari R3. Karena
dia tidak ada vektor nolnya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada penjelasan yang lain. Ini ada contoh memverifikasi subruang. Diberikan W, X, Y, Z itu anggota R3. Ya, dia R3, 3 ini berarti ada 3 nilai ya. Ada nilai X, nilai Y, sama nilai Z. Nanti X sama Y sama Z-nya itu dia anggota bilangan real. Artinya boleh nilai berapapun, sembarang nilai apapun. Tapi di sini ada syarat lagi. X, nanti nilai X ditambahkan dengan nilai Y, tambahkan nilai Z, itu harus sama dengan 0. Nah, jadi tidak boleh. Nanti nilai X, Y, sama Z-nya itu tidak boleh sembarang-barang ya. Tidak boleh sembarang ya. Harus memenuhi ini. Selain dia itu memenuhi yang depan, dia harus memenuhi yang belakang ini. Nah, misalkan saya ambil X-nya itu misalkan 2. Y-nya, misalkan X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Apakah boleh W-nya itu nilai X-nya 1, Y-nya 2 sama dengan Z-nya 3? Yang ini boleh, yang ini. Yang untuk depan ini masih terpenuhi. Tapi ketika yang belakang ini, kita coba jumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3, 3. Apakah 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 0? Nah, tidak kan? Tidak kan? Nah, berarti 1, 2 sama 3, 1, 2 sama 3 ini dia bukan anggota dari W. Maka kita tidak boleh ngambil W yang nilainya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, coba kita ambil sekarang ketika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, apakah boleh? Coba X 0, Y 0, Z 0. Dia masuk dalam R3 kan? Dia bilangan real. Nah, kita cek yang kedua ini. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya sama dengan 0. Oh iya benar, berarti 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, maka 0,0,0 itu dia merupakan suatu vektor dalam W ini. Kemudian kita ambil berapa lagi kira-kira? Misalkan saya ambil 2, X-nya 2, Y-nya negatif 1, Z-nya negatif 1. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1, Z-nya negatif 1. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Boleh apa enggak? Boleh kan? Nah, berarti X-nya 2, Y-nya negatif 1, Z-nya negatif 1. Itu adalah salah satu vektor di W juga ini. Nah, itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita buktikan. Apakah dia mengandung vektor 0? Apakah 0, 0, 0 itu anggota W? Coba kita masukkan. 0, 0, 0, dia ini terpenuhi. Yang ini, 0 tambah 0 tambah 0. Oh iya, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Dia merupakan anggota W juga. Nah, berarti 0, 0, 0 ini dia masuk dalam W. Dia terpenuhi. Nah, berikutnya kita cek tertutup. Nah, jadi kita misalkan secara umum, kita ambil X1, Y1, Z1, V apa? Dia itu X1 Y1-nya harus memenuhi ini, harus memenuhi ini ya, harus memenuhi ini. V-nya juga sama, V-nya itu harus memenuhi ini juga. Maka U plus V-nya adalah X1 plus X2, Y1, Y1 plus Y2, Z1 plus Y2, apakah dia anggota W? Jawabnya adalah iya, anggota W. Nah, kalau nggak percaya ini, ambil bilangan berapapun, nah, yang memenuhi ini, maka hasilnya, ini harus ada syaratnya ya. Misalnya kita ambil secara umum, ambil U vektor U sama dengan ini, dan X1, nah ini ketika saya jumlahkan, ini saya tambahkan ya, syaratnya itu harus P, X1 tambah, ini harus sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, berikutnya kita ini ambil U, sekarang kita ambil V. Ambil V, nah, dan, atau bukan, di mana ya? Di mana X1 harus sama dengan di mana? Ini kalau dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Nah, nanti nilai X sama Y sama Z-nya tuh yang nilai yang diambil tuh harus ketika dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0.
Nah, maka O plus B di mana nah ini nanti dicek apakah dia nah sama dengan, tapi pasti sama dengan 0 ya. Kalau dari bayangan saya pasti sama dengan 0 ya. Dan karena saya ngambil soalnya dari apa referensi buku juga, ya pasti benar lah. Coba ambil X1, Y1, Z1 bernilai berapapun, ketika dia dijumlahkan sama dengan 0, ambil X2, Y2 sama Z2, nilainya berapapun, ketika dijumlahkan sama dengan 0, nanti jumlah sama dengan 0, nanti coba jumlahkan di sini. Kalau nah, dia pasti hasilnya sama dengan 0 juga nanti. Ya anggota W juga. Sehingga U plus V anggota W. Nah, pasti ya, nah, kalau tidak percaya, ambil bilangan berapapun dalam W yang memenuhi ini, maka tetap dalam, kalau tidak percaya, ambil bilangan berapapun yang memenuhi dan S2 berapapun yang memenuhi ini harus memenuhi ini ya, Pak. Memenuhi syarat ini ya, kedua ini ya. Hmm. Maka ketika dijumlahkan hasilnya pasti, nah kalau tidak percaya silakan pasti memenuhi ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjumlahan dua vektor dalam W hasilnya tetap dalam W itu sendiri. Nah, ini kalau tidak percaya. Kalau mau contoh ya silakan dijumlahkan sendiri. Nah, itu. Nah, tertutup juga sama. Tertutup itu kita ambil ini di mana X1 Y1-nya itu harus satu ya. Kalau di ini dia tidak pakai X1 ya. Berarti X, Y, Z-nya itu harus misalkan satu aja lah. Di mana satu harus sama dengan 0. Dan skalar K, nah, maka K nah seperti ini. Maka hasilnya itu pasti sama dengan 0 dia pasti. Coba misalkan kita ambil tadi ya, misalkan X1-nya itu 2. Kalau X1-nya 2, kan di 1 sama Z1-nya itu bisa negatif 1 sama negatif 1 ya. Berarti 2, negatif 1 sama negatif 1. Coba, K-nya itu saya ambil bilangan sebenarnya. Misalkan K-nya saya ambil 1 miliar. K-nya itu 1 miliar. Nah, K-nya 1 miliar. Misalkan K-nya saya ambil 1 miliar. 1 miliar dikalikan 2, ditambah negatif 1, tambah negatif 1, 2 tambah negatif 1, tambah negatif 1, sama dengan apa? Sama dengan 0. 1 miliar kali 0, sama dengan 0. Ya sini, 1 miliar kali 0, sama dengan 0 juga gitu kan. Nah, jadi dia tetap anggota dari W juga. Nah, itu.
Ya pasti sama seperti itu. Karena ketika syarat terpenuhi, maka W adalah subruang dari R3. Nah, ini ada latihannya, silakan dicoba. Nah, ini. Nah, ini momen gaya yang kemarin ya, 1, 2, 3 ini kemarin. Nah, ini mungkin. Diberikan himpunan V, X, Y, Z, nah, di mana X, Y, Z-nya itu anggota bilangan real. Dengan operasi penjumlahan rekan skala biasa. Apakah V merupakan ruang vektor? Nah, kalau ruang vektor, kita cukup membuktikan bahwa apakah ini apakah ketika saya ambil vektor U dari V ini dan vektor V dari V ini, ketika saya jumlahkan apa hasilnya adalah masuk dalam V ini kelihatan nomor 4 ini jawabannya sama dengan nomor ini. Nomor 4 itu jawabannya sama dengan nomor 2 ini. Nah, ini sama jawabannya. Nah, itu tuh elemen aditifnya atau inverse aditifnya bisa dilihat di sifatnya. Nah, ini cara ngerjakannya yang ini sama dengan yang nomor ini, yang versi subruang ini. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya, nanti saya akan jelaskan tentang kombinasi linear dan span. Waktunya apa? Buat absen nanti tidak cukup. Jadi pertemuan saja saya jelaskan linear sama span sama pertemuan ke-11 nanti. Ini materinya sedikit aja. Nah, di linear dan span ini kita tidak perlu berimajinasi lagi. Cuma saya imajinasinya itu tidak terlalu abstrak dan dipelajari lah. Tidak terlalu berimajinasi kemana-mana. Nah, kalau ini kita harus bisa membayangkan apakah bilangan, nah, cara imajinasi kayak gini, contoh abstrak lagi nih. Apakah dua buah bilangan positif ketika dijumlahkan hasilnya bilangan positif juga? Nah, apakah dua buah bilangan positif ketika saya jumlahkan itu bilangan positif juga? Nah, kita mikir-mikir, positif, pasti iya kan katanya kan? Nah, saya ambil dua buah bilangan positif sembarang. Nah, misalkan A itu bilangan positif yang pertama, B itu bilangan positif kedua, A plus B itu pasti bilangan positif. Nah, itu seperti, nah, ini tuh kalau seperti itu. Apakah suatu bilangan positif tambahkan bilangan negatif, itu hasilnya selalu bilangan positif? Belum tentu kan? Dia akan bilangan positif ketika bilangan pertama, nah, misalkan apakah bilangan positif dikurangi dengan ditambahkan dengan bilangan negatif, apakah bilangan positif ditambahkan dengan bilangan negatif, hasilnya itu bilangan positif? Nah, itu kan kita mikir secara pakai logika, itu imajinasi. Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kemungkinannya ada 3. Nah, dia komponennya itu bisa bilangan positif, bisa 0, sama bisa bilangan negatif. Nah, hasilnya itu bilangan positif jika apa? Hasilnya bilangan positif jika bilangan positifnya itu lebih besar daripada bilangan negatifnya. Jika bilangan positifnya itu lebih besar daripada bilangan negatif, kita punya harta yang banyak, kemudian tapi kita punya penghasilan yang besar, kemudian pengurangan kita itu lebih kecil, maka hasilnya kan tetap plus saja kan. Itu. Jadi bilangan positif tambahkan bilangan negatif, itu hasilnya tetap bilangan positif jika bilangan pertama itu bilangan positif tadi lebih besar daripada bilangan negatifnya. Kemudian dia akan sama dengan 0. Kemudian kedua dia akan jadi sama dengan 0 jika bilangan positif sama bilangan negatifnya itu nilainya sama. Misalkan negatif 5 dikurang negatif 5. Berarti 0 kan? Kemudian dia akan bernilai negatif jika bilangan positifnya itu lebih kecil daripada yang negatifnya. Bilangan negatifnya itu, pengurangnya itu. Misalkan 5 dikurang 10, hasil negatif 5 kan. Tuh. Nah, itu adalah contoh berpikir abstrak atau berpikir ya imajinasi. Berpikir secara umum seperti itu. Dan matematika itu mengajarkan seperti itu. Nah, harapannya ketika kita belajar matematika, kemampuan berpikir secara bernalar atau berlogika seperti itu semakin terasa gitu. Nah, ini salah satu upaya untuk mengasah nalar pikir kita. Nah, coba nanti saya bayangkan nanti.
Kira-kira apakah masih masuk ruang vektor ya? Nah, jadi itu mungkin pertemuan kita kali ini. Yang ke depan nih kelihatannya ini tinggal hitung-hitung aja, nggak begitu abstrak seperti yang ini. Ya, jadi mungkin itu dulu. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand, karena saya mute itunya. Karena saya mute. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk absennya. Ya, sebentar absennya ya. Siap Pak. Oke, baik.